Sekitar pukul 12 lewat beberapa menit, terdengar suara ketukan pintu dari depan rumah. Ali sedang menonton TV. 3 kali suara itu berbunyi membuat Ali yakin kalau itu benar suara ketukan pintu. Hati Ali mulai cemas. Siapa yang bertamu di tengah malam begini? Ia pun bergegas membuka selimut dan beranjak ke depan. Ali tak langsung membuka pintu. Ia mengintip lewat tirai-tirai samping jendela. Di luar cukup gelap. Pandangannya tak jelas siapa yang berada di luar saat itu. Ali sempat melihat bayangan seseorang berlari sambil menutup pagar di depan rumah. Setelah memutar anak kunci, perlahan ia membuka daun pintu. Tak ada yang aneh di luar. Matanya begitu lincah mengamati sekitar. Di atas meja di teras rumah, tergeletak sebuah bingkisan yang terbungkus dengan kertas padi. Di atas kertas itu tertulis buat Pak Kades. Ali bukan anggota perangkat desa, namun ia kenal dengan beberapa pegawai yang bekerja di sana. Kenapa tidak diantarkan langsung ke Pak Kades? Suara itu terdengar pelan keluar dari bibir Ali. Ayah, ada telepon. Teriak Sumina. Seketika langsung membuyarkan pikirannya tentang bingkisan itu. Ia letakkan bingkisan itu di atas meja tamu dan kembali beranjak ke ruang tengah. Dari siapa, Bu? Tak ada namanya ya. Tanpa sempat berbicara sepatah kata pun, panggilan itu langsung terputus. Ali kembali ke ruang tamu. Ia penasaran dengan isi kotak itu. Sempat terlintas di benaknya untuk membuka. Bukannya itu buat Pak Kades ya? Iya, tapi kenapa diantar ke rumah kita? Yang mengantarnya pun ayah tidak tahu. Simpan saja ya. Siapa tahu bingkisan itu penting. Besok langsung antar aja ke tempat Pak Kades. Lembayung baru saja menyebar di sisi langit. Pagi ini begitu cerah, usai hujan tadi malam. Bak lukisan yang mengikat dengan paduan suara hewan yang menjadi pelengkap. Semuanya lembut menyentuh kalbu. Perlahan, taburan sisa embun membias. Sebuah pelangi membentuk goresan melengkung membelah langit di sisi timur. Usai sarapan, Ali sudah siap dengan cangkul dan parangnya. Ia akan ke kebun melihat hasil sadapan karetnya semalam. Tak lupa, bingkisan tadi malam pun ia bawa. Setibanya di tempat Pak Kades, Ali tak berlama-lama. Ia langsung serahkan bingkisan itu kepada istrinya Pak Kades, karena Pak Kades sudah duluan berangkat ke kantor. Dari siapa, Li? Kurang tahu, Bu. Tak ada namanya. Siapa yang kasih? Tadi malam, ada orang yang letak di meja teras rumah saya. Oh, terima kasih ya. Tak ada lagi rasa cemas di benak Ali. Dengan tenang, ia melangkah menuju kebun karet miliknya di ujung kampung. Matahari sudah tegak, keringat di muka Ali semakin deras bercucuran. Namun, cangkul belum juga berhenti berayun. Ia membersihkan rumput di sepanjang parit kecil membatas kebun. Belum lagi terfikir untuk istirahat. Tinggal beberapa meter lagi selesai, rencananya ia langsung pulang. Tiba-tiba, Masri, salah satu pegawai kantor desa, menghampiri Ali. Ali, rumah Pak Kades sedang banyak orang. Ada apa dengan Pak Kades? Beberapa saat yang lalu ada ledakan keras dari rumah Pak Kades. Katanya dari bingkisan yang kau bawa tadi pagi. Kau jangan buat aku takut, Masri. Ledakan itu menewaskan Zakia, anak Pak Kades, saat mereka membukanya. Bergegas, Masri dan Ali beranjak pulang. Raut cemas menyelimuti wajah Ali. Ia masih tak yakin dengan apa yang didengarnya tentang peristiwa barusan. Apalagi kejadian itu akibat bingkisan yang dibawanya. Tubuh Ali mulai menggigil saat melihat kerumunan di halaman rumah Pak Kades. Pikirannya kacau, mukanya pucat. Keringat dingin di wajahnya semakin deras bercucuran. Semakin lama, Ali semakin dekat.
Gemuruh suara warga semakin keras terdengar ketika melihat sosok Ali. Ada apa ini? Ada apa? Setibanya di tempat kejadian, bukannya warga atau Pak Kades yang menyambutnya, tapi 3 orang polisi. Ada apa, Pak? Benar, Anda yang memberikan bingkisan itu ke istri Pak Kades. Iya, Pak, benar. Ada apa dengan bingkisan itu? Bingkisan yang Anda bawa berisi sebuah buku. Di dalamnya ada bom. Istri Pak Kades tewas saat membukanya. Tapi saya tidak tahu dengan itu, Pak. Saya mendapatkan bingkisan itu dari orang yang tidak saya kenal tadi malam. Bingkisan itu ada di meja teras rumah saya. Kami sudah menemukan barang bukti berupa bungkusan yang berisi belerang, bahan peledak, dan beberapa buah bom rakitan yang belum selesai di kolong rumah Anda. Bungkusan apa, Pak? Silakan Anda jelaskan di kantor polisi. Borgol dia. 2 orang polisi lainnya memegang tangan Ali dan langsung memborgol tangannya. Ali digiring ke mobil patroli tanpa perlawanan. Sore itu Ali ditangkap. Ia dicurigai sebagai salah seorang teroris dengan modus mengirim bingkisan kepada target berisi bom hasil rakitan sendiri. Tiga hari setelah peristiwa itu, di ruang lembaga pemasyarakatan, Ali sempat melihat tayangan di televisi. Tangan seorang perwira polisi putus saat menjinakkan sebuah bom buku yang dikirim seseorang melalui bingkisan paket pos. Menurut resepsionis komunitas hutan kayu tempat bom itu meledak, pengantar paket itu tidak seperti tukang pos atau kurir pengantar paket. Siapa di balik semua ini? Tanya Ali dalam hati.